Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana teknik penghilangan produksi kosong atau produksi epsilon ya. Jadi langsung saja. Jadi apa definisi dari produksi epsilon? Jadi produksi epsilon atau produksi kosong ya, yang sering kita kenal sebagai produksi kosong adalah produksi yang menghasilkan epsilon ya, atau yang biasa disebut sebagai produksi kosong ya, produksi kosong. Jadi epsilon itu kosong ya, simbol produksi kosong. Ingat kembali pada finite state automata ya. Jadi ada transisi kosong juga istilahnya. Jadi transisi kosong itu di mana ketika satu state ya, kita dapat berpindah dari satu state ke state yang lainnya tanpa membaca inputan. Nah, itu yang dimaksud sebagai transisi kosong. Nah, berbicara mengenai konteks free grammar, ada juga yang disebut sebagai produksi kosong. Nah, produksi kosong ini juga sebenarnya tidak berguna kan? Tidak berguna sehingga perlu untuk dihilangkan. Tapi ada teknik khusus yang harus dilakukan untuk melakukan penghilangan produksi epsilon ini karena jika dihapus begitu saja itu bisa jadi merusak aturan produksi yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Nah, contoh aturan produksi yang menghasilkan produksi kosong adalah seperti ini. Oke, lanjut. Contoh yang pertama, di sini terdapat dua aturan produksi ya. Jadi S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, dan A menghasilkan epsilon atau produksi kosong. Jadi kalau kita lihat di sini, eh, aturan produksi A itulah yang menghasilkan produksi kosong. Sehingga A ini bisa disebut sebagai null label ya. Ini istilahnya, istilah yang lainnya. Dan ini A epsilon ini adalah satu-satunya produksi dari A. Sehingga karena A menghasilkan epsilon, maka ini akan dihapus. Oke, ini yang pertama. Namun kita lihat di aturan produksi S itu menghasilkan A, ya kan? Itu menghasilkan A. Sehingga cukup A ini saja yang dihapus, jadi tersisa B, C, dan D. Jadi aturan produksi S akan berubah menjadi S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Jadi setelah penyederhanaan, aturannya akan berubah menjadi satu aturan produksi saja, yaitu S menghasilkan B kecil, C kecil, D. Ya, sama kan? Karena ini kan produksi kosong. Ya sama saja kalau kita hapus. Kan logikanya seperti itu. Ya kan? Ya, mending nggak usah. Daripada diturunkan tapi kosong juga, ya mending dihapus sekalian. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Terdapat dua aturan produksi. Jadi S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, D kecil, dan A menghasilkan tidak hanya produksi kosong, tapi juga menghasilkan ada produksi lainnya, yaitu B kecil dan D kecil. Nah, pada kasus ini, A masih menjadi null label, namun produksi A menghasilkan epsilon ini bukan satu-satunya produksi dari A, tapi ada BD ini juga, ya kan? Di sisi lain, S menghasilkan A besar. Nah, aturan A menghasilkan E ini harus dihapus, ya. Harus dihapus. Jadi perhatikan ini. Jadi yang tersisa adalah A menghasilkan B kecil, D kecil. Lalu kemudian karena S menghasilkan A besar juga, ya. Kita tulis di sini tidak apa-apa. S menghasilkan B, C, A, D, ya kan? Nah, A ini sebenarnya ditujukan untuk A menghasilkan BD.
Tapi karena kita sudah menghapus E-nya ini, berarti kita bisa tuliskan seperti ini juga. S menghasilkan B, C, D. Ya kan? Paham? Mungkin ini akan sedikit rumit untuk dipahami. Tapi coba teman-teman lihat ya. Jadi ini kan posisi A di sini itu bisa berupa BD dan bisa berupa epsilon kan? Epsilon. Nah, epsilon ini sendiri kan produksi kosong, artinya sama saja tidak ada, ya kan? Berarti eh, aturan produksi S ini bisa saya tulis jika saya menggunakan BD, turunan A adalah BD, maka bisa saya tulis seperti ini. Karena D-nya, A-nya itu bukan produksi kosong, karena dia menghasilkan B dan D. Namun, kalau A itu yang dimaksud adalah produksi kosong, maka boleh saya tulis seperti ini, B, C, D. Ya kan? Nah, sekarang kan aturan produksinya ada A yang menghasilkan epsilon, maka ini sebenarnya tidak boleh kita abaikan. Ini memang kita hapus, tetapi kita juga harus menghapus di aturan S, sehingga di aturan S akan kita tambah menjadi BCAD atau BCD, seperti ini. Kenapa ditambah? Karena sama seperti tadi yang sebelumnya. Karena kita hapus ini kan sama artinya kalau A-nya tidak ada. Tapi ada juga kondisi di mana A-nya ada, ya kan? Yaitu A yang menghasilkan BD. Berarti ya kita tulis dua kemungkinannya, yaitu S menghasilkan BC A besar D kecil atau BCD saja. Hingga setelah disederhanakan, aturan produksi ini berubah menjadi seperti ini. Oke, coba teman-teman pahami kembali ya. Ini secara logis ya. Ya, kita memang harus menambahkan karena ini kan ada dua kemungkinan A-nya. A bisa menghasilkan BD, ya kan? Dan A bisa menghasilkan epsilon. Nah, ini kan kita sederhanakan sebenarnya dengan menghapus A menghasilkan epsilon ini kita sederhanakan eh, A-nya dihilangkan. Tapi kan ada kemungkinan A juga digunakan. Nah, maka itu harus ditambahkan BCD saja ini. Tidak serta-merta hanya menghapus ini karena A masih punya aturan produksi seperti ini, ya kan? Oke. Itu contoh yang kedua. Sekarang contoh yang ketiga. Kita punya tiga aturan di sini. S besar menghasilkan A besar B kecil atau C besar D kecil dan A menghasilkan D kecil dan C menghasilkan epsilon. Nah, kalau kita lihat di aturan produksi yang menghasilkan produksi kosong di sini yaitu ya C saja. Nah, pada kasus di atas ini ya C adalah nullable atau produksi kosong. Aturan produksi yang menghasilkan produksi. Dan C menghasilkan epsilon ini adalah satu-satunya aturan yang dimiliki oleh C. Sehingga ini kita hapus, tapi kita lihat aturan mana yang menghasilkan C. Nah, kalau kita lihat di sini aturan yang menghasilkan C adalah ini. S menghasilkan CD, kan? C besar D kecil. Sehingga ketika ini dihapus, aturannya berubah menjadi S hasilkan D kecil saja, ya kan? Oke, paham? Karena C-nya kan dihapus. Dan kebetulan C itu satu-satunya aturan produksi dari C adalah menghasilkan produksi kosong ini. Jadi dihapus, tidak ditambah seperti yang kasus di contoh nomor 2 tadi. Nah, sehingga aturan produksinya berubah menjadi AB atau D kecil. Nah, setelah penyederhanaan, bentuknya akan berubah menjadi seperti ini. Tersisa dua aturan. Oke, paham ya? Coba berusaha dipahami. Jika masih belum paham, bisa memutar kembali rekaman saya ya. Kita lanjut lagi ke contoh nomor 4. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita memiliki 4 aturan produksi.
di mana S besar menghasilkan D kecil A besar atau B besar D kecil, A menghasilkan B kecil C kecil, A menghasilkan epsilon, dan B menghasilkan C kecil. Nah, pada kasus di atas, A adalah aturan produksi yang menghasilkan produksi epsilon kosong atau null label. Apa yang harus dilakukan? Ya, sama seperti sebelumnya, kita hapus. Namun, ingat bahwa aturan ini bukanlah satu-satunya aturan produksi yang dimiliki oleh variabel A. Tapi ada satu aturan lagi, yaitu BC. Sehingga kita harus memperhatikan setiap aturan produksi yang menurunkan A besar. Yang mana? Yaitu yang ini. Tepatnya yang ini. Berarti yang sebelumnya ya, karena A masih, ya ini D ya, A itu masih ada aturan produksi dari A, dan ada aturannya yang dihapus, yaitu yang menghasilkan produksi epsilon, maka akan ditambah menjadi seperti ini. D, D, D. Atau seperti ini ya. Ini sebenarnya evolusi ya. Ini sebenarnya ada satu lagi di sini. Ini lupa dituliskan. DA, BD, BD. Ya. Jadi ini tidak ada ya. Ini sorry, ini tidak. Jadi ini DA ini karena A masih memiliki satu aturan yang menurunkan sebuah simbol yang lainnya, maka kita harus tetap mempertahankan satu aturan yang tetap menurunkan A, dan ditambah lagi dengan satu aturan yang menghilangkan A. Ya. Jadi sehingga aturan S berubah menjadi DA, S menghasilkan DA, D atau DD. A menghasilkan BC dan B menghasilkan C. Kemudian A yang menghasilkan epsilon, produksi kosong itu dihapus. Sehingga setelah penyederhanaan, aturannya menjadi seperti ini. Oke, tarik nafas dalam-dalam. Ya, berusaha dipahami. Oke, contoh kelima. Ini ada banyak contoh nih untuk produksi epsilon. Nah, di sini bisa kita lihat ada 5 aturan produksi. Coba teman-teman identifikasi yang mana produksi epsilon, yang null label. Nah, kalau kita lihat, B menghasilkan E ini adalah null label, kemudian C menghasilkan epsilon ini adalah null label, dan D menghasilkan epsilon ini adalah null label. Kemudian coba cari apakah ada aturan yang menghasilkan ketiga aturan ini. Ada, ya. Jadi C dan D kan null label. Maka secara otomatis A yang menghasilkan CD saja ini, ya, itu juga null label. Oke, jadi ada A, ada B, C, dan D. Nah, yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus menghapus dulu D ini, D menghasilkan epsilon, ya, dihapus. Oke, kemudian yang kedua, perhatikan aturan produksi yang menghasilkan D, yaitu S menghasilkan A besar, A kecil, C besar, D besar. Ya. Oke. Nah, ingat karena D menghasilkan produksi kosong adalah satu-satunya aturan produksi yang dimiliki oleh D, maka aturannya tidak ditambah tetapi cukup dihapus saja. Sehingga aturannya menjadi S menghasilkan A besar, A kecil, C besar. Lanjut. Ini maaf ada salah ketik ya. Oke. Lanjut. Ini juga dihapus ya. Ini juga dihapus. B menghasilkan epsilon, C menghasilkan epsilon, itu dihapus. Nah, konsekuensinya adalah kita harus memperhatikan aturan produksi yang menghasilkan B dan C ini. Nah, kalau kita lihat ya, yang menghasilkan B dan C adalah A ya. A, oke? A. Jadi yang menghasilkan itu adalah A menghasilkan B. Oke? Sehingga kita
bisa menuliskan seperti ini. A menghasilkan AB atau A saja atau B saja. Kenapa? Karena, nah ini tadi, eh, B ini kan bukan satu-satunya, B menghasilkan epsilon itu bukan satu-satunya produksi dari B kan. B juga bisa menghasilkan B kecil, sehingga itu tidak boleh dihapus. Kemudian, kenapa A juga ditambahkan ya di sini? Kan seharusnya AB atau B saja kan? AB atau A saja kan? Tapi kenapa ada B? Karena ingat A juga null label. A juga null label. Dari mana null labelnya? Yaitu dapat dari C dan D. Sehingga harus dituliskan juga ketika hanya ada B saja ya. Oke, kemudian kita perhatikan yang keempat ini. Aturan S menghasilkan AAC tadi yang sudah diubah ya. Nah, AAC itu kan dia mengandung A yang null label dan C yang null label ya. Berarti kita bisa tambahkan aturan yang A-nya tidak ada, C-nya tidak ada, atau kedua-duanya tidak ada. Oke, ya. Nah, sehingga setelah ini diproduksi, disederhanakan, aturannya berubah menjadi seperti ini. Ya, S menghasilkan AAC, AC, AA, atau A. Ini kemudian dilanjutkan A menghasilkan C, ya. Kita cek kembali. A menghasilkan AB, oke, ya kan? A menghasilkan AB, kemudian A menghasilkan A saja dan A menghasilkan B saja. Kemudian ada juga menghasilkan C saja karena D ini dihapus tadi, di mana D itu adalah satu-satunya produksinya adalah epsilon, sehingga kita tidak menuliskan C atau D saja, tetapi cukup C saja, karena memang D-nya dihapus. Ya. Nah, kemudian B, ya ini dihapus juga, ini dihapus, B menghasilkan B kecil, dan C menghasilkan D kecil. Oke, itu contoh untuk contoh yang kelima. Sekarang contoh yang keenam. Contoh yang keenam, kita lihat di sini kita mempunyai 4 aturan produksi, yaitu S menghasilkan A besar, B besar, A menghasilkan ABB atau ACA atau epsilon, B menghasilkan BA, BB atau epsilon, dan C menghasilkan epsilon. Nah, kalau kita lihat, yang null label adalah A menghasilkan epsilon, B menghasilkan epsilon, dan C menghasilkan epsilon. Nah, pada kasus ini, C itu satu-satunya aturan produksi dari C adalah ya ini, maka ini harus dihapus. Oke. Kemudian sebenarnya bisa juga langsung kita kerjakan untuk ini ya, tapi ya enggak apa-apa. Bisa juga kita hapus dulu semua yang aturan produksi kosongnya. Jadi B juga dihapus, A juga dihapus. Ya, ini. Konsekuensinya adalah kita harus memperhatikan setiap aturan yang menurunkan A, B, dan C. Sekarang kita fokus ke A menghasilkan ACA. Ini. Karena C dihapus dan C satu-satunya produksi dari C adalah epsilon, tidak ada produksi yang lain, maka cukup menghapus saja C-nya. Sehingga menjadi A menghasilkan A kecil, A kecil. Oke. Kemudian yang kelima, B menghasilkan B kecil A besar. Yang ini ya. Nah, ini kan tadi A-nya dihapus, ya kan? Tapi A menghasilkan produksi kosong ini bukan satu-satunya aturan produksi dari A. A juga bisa menghasilkan ABB dan bisa menghasilkan AA ya. AA tadi, ya kan? Tapi kita fokus ke bagian A-nya saja dulu. Maaf, maksud saya ke bagian B karena yang dicek adalah bagian B-nya ya.
Yang dihapus adalah bagian di sini. Nah, kita lihat jadi B ya, B ini. B menghasilkan B kecil A besar. Nah, B menghasilkan B kecil A besar, karena ada A yang dihapus, maka bisa, tapi A masih memiliki produksi yang lain, maka kita bisa tuliskan tetap mempertahankan BA, kemudian ditambah dengan aturan B-nya saja, dengan A-nya dihapus. Oke. Kemudian, yang keenam, coba perhatikan B menghasilkan B besar yang ini. Nah, karena B di sini aturan produksinya ada 3 dan B menghasilkan epsilon bukanlah satu-satunya produksi dari B, maka B tidak bisa kita hapus serta-merta dari aturan produksi yang menghasilkan B. Tapi kita harus menambahkan, ya. Berarti B menghasilkan B besar atau menghapus salah satunya, ya. Nah, sehingga bisa B menghasilkan B saja. Nah, berarti ini menghasilkan produksi unit ya. Tapi di video kali ini kita hanya fokus ke produksi epsilon. Jadi jangan pikirkan dulu produksi unit. Kemudian di langkah ketujuh, ya, yang ketujuh kita perhatikan A menghasilkan A kecil, B kecil, B besar. Nah, di sini kan yang nullable adalah B ya. Tapi B, sekali lagi B itu memiliki beberapa aturan produksi sehingga kita tidak bisa menghapus begitu saja. Tapi kita harus tetap mempertahankan dan menambahkan aturan di mana B-nya tidak ada. Nah, oke, benar. Kemudian yang terakhir, ke-8, S menghasilkan AB. Nah, A dan B ini sama-sama nullable, berarti kita bisa menambahkan A-nya saja, A saja, dan B saja. Sehingga aturan produksinya menjadi seperti ini. Kemudian kenapa ada produksi kosong? Ya, kenapa ada produksi kosong? Ini karena ini kita lihat AB ini itu sama-sama nullable dan bisa menghasilkan epsilon ya. Tapi ini sebenarnya ya kita ya harus hilangkan lagi. Nah, ini dihilangkan saja ya, sama saja sebenarnya. Oh tidak, tidak. Ini, maaf, saya baru ingat. Jadi jika produksi kosongnya ada di simbol S ya, di simbol variabel S atau di simbol produksi awal, maka epsilon itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa jadi jika kita konversi CFG-nya ke dalam bentuk ini, bentuk state ya, itu bisa jadi ada aturan yang kembali ke start itu sendiri. Jika start itu juga berupa final state. Oke, jadi itu syaratnya jika epsilonnya berada di simbol awal, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi seperti itu. Oke, contoh ketujuh. Jadi contoh ketujuh kita punya dua aturan produksi, S menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, dan A menghasilkan A kecil, A besar, B kecil, atau epsilon. Nah, pada kasus ini, A adalah null label untuk aturan produksi, A menghasilkan epsilon. Jadi ini harus dihapus. Tapi kita harus memperhatikan aturan ini dan aturan ini juga. Karena kedua ini sama-sama menghasilkan A juga. Berarti S-nya harus kita tambah dengan aturan yang A besarnya tidak ada, ya. Begitupun dengan A. Kita harus menambah satu aturan lagi, atau produksi lagi dengan A-nya hilang. Sehingga setelah penyederhanaan, bentuknya seperti oke. Contoh yang terakhir untuk penghilangan produksi epsilon, ya. Nah, kita punya 5 aturan produksi di sini. Teman-teman bisa identifikasi yang mana yang merupakan produksi kosong. Nah, ini jelas ya. B menghasilkan epsilon dan C menghasilkan epsilon. Nah, untuk yang pertama kita coba B menghasilkan epsilon. Kita hapus. Sehingga kita harus memperhatikan setiap aturan produksi yang menghasilkan B, yaitu S ya.
karena B menghasilkan epsilon bukan satu-satunya aturan produksi yang dimiliki oleh B, maka ini tidak boleh kita hapus begitu saja, tapi harus kita tambahkan dengan A kecil, A besar, A kecil, dan C besar. Ya, seperti ini. Begitupun dengan A, dengan aturan A menghasilkan BC ini. Jadi kita harus tambahkan seperti ini. Ya, karena ingat, ini ada aturan produksi lain dari B. Seandainya aturan produksi B hanya epsilon saja, maka ini cukup dihapus. Ini juga cukup dihapus. Kemudian kita hapus C ini ya, menghasilkan ini, sehingga kita harus memperhatikan setiap aturan produksi yang menghasilkan C. Nah, tadi terakhir kan ini ya, C. Maka kita bisa menambahkan yang tanpa C, yaitu ABAC atau ABA saja. Ya, ini ditambahkan. Kemudian begitupun dengan A menghasilkan BC, ya C dihilangkan ya. Kita tambahkan aturan yang tanpa C. Kemudian, karena A menghasilkan BC ini tadi adalah BC merupakan sama-sama nullable, maka ya ini juga dihapus ya. Ini dihapus. Oke. Oke, kita kembali dulu. Oke, A menghasilkan BC ya. Sehingga kita harus memperhatikan setiap aturan yang menghasilkan A. Nah, di sini ada yang menghasilkan A, yaitu SABAC ya. Berarti A ini kita tambahkan aturan yang tanpa A-nya saja ya, yang tanpa A, yaitu BAC ya, dan yang tanpa B dan C ya. Ini sebenarnya kelanjutan, kita lanjutkan dari hasil modifikasi yang terakhir ya sebenarnya. Sehingga aturan yang dihasilkan nantinya adalah seperti ini. Ini panjang ya. Jadi ini prosesnya panjang ya, karena berurutan sebenarnya. Dari ini dulu kan diproses sehingga terakhir bentuk S kan seperti ini. Lalu kemudian ini diproses lagi setelah C dihilangkan. Jadi ini kan bisa ditambah seperti ini. A, B, A, dan atau A saja kan? A besar, A kecil saja kan? Nah, setelah itu kan ada dihapus lagi kan? Dihapus lagi yang A menghasilkan BC. A menghasilkan BC berarti kan dihapus, bisa ditambahkan lagi aturannya menjadi AA kan sudah ada. Berarti A-nya yang dihilangkan, berarti bisa ditambah jadi A lagi satu di sini. Nah, itulah alasannya kenapa kita bisa mendapatkan yang aturan yang produksi yang panjang seperti ini. Oke. Kemudian ya karena ini B dan C adalah nullable, maka tapi bukan satu-satunya aturan produksinya, maka kita menambahkan yang B saja atau C saja. Kemudian B menghasilkan B, epsilonnya dihapus, C menghasilkan D, epsilonnya dihapus, dan D. Oke. Oke, jadi itu penjelasan saya mengenai teknik penghilangan produksi kosong. Jadi ingat, produksi kosong ini ketika aturan produksinya hasilkan produksi kosong dan itu adalah satu-satunya aturan produksi untuk simbol variabel tersebut, maka kita cukup menghapuskan aturan produksinya dan menghapuskan hasil turunan yang berkaitan dengan simbol variabel yang aturan produksinya kita hapus tadi. Tapi jika simbol variabel tersebut memiliki penurunan lebih dari satu dan tidak hanya epsilon saja, maka solusinya adalah kita harus memperhatikan setiap simbol yang diturunkan dari suatu variabel yang mengandung simbol variabel tadi, yang nullable tadi. Bukan dihapus saja, tapi tetap mempertahankan yang sebelumnya dan ditambahkan yang
tanpa simbol variabel tersebut ya. Oke, saya harap teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.